Baiklah, kita akan memulai perkuliahan ilmu ukur tanah. Jadi pada video kali ini kita akan belajar yang namanya sifat datar ya. Jadi di minggu sebelumnya teman-teman semua sudah belajar pendahuluan serta pengantar alat waterpass. Nah, sekarang kita belajar tentang sifat datar. Ya. Jadi sifat datar ini tujuannya adalah teman-teman semua bisa mengukur beda tinggi dari satu titik ke titik lain ya. Alat yang digunakan itu adalah alat waterpass optik. Oke. Ya. Nah, ini contohnya seorang pengukur surveyor ya. Dia menggunakan alat waterpass, kemudian ada seorang surveyor juga yang membantu di sini untuk memegangkan rambunya. Jadi nanti waterpass di sini dia akan menembak berapa sih bacaan tinggi di sini ya. Sehingga diketahui antara dia berdiri dengan titik di sini dia tanahnya datar ya, konturnya datar atau jangan-jangan dia turun atau jangan-jangan dia naik ya. Jadi ibaratnya kita punya tanah seperti ini. Nah, kita dirikan alat waterpass kita ya. Kemudian kita dirikan rambu di sini. Nah, sifat datar maka dia akan menembak lurus seperti ini. Nah, sehingga dibacalah berapa tingginya di sini dan tinggi di sini berapa. Ya. Nah, kalau misalkan dia beda ya, nanti tinggi di sini berapa, T misalnya tinggi alat, di sini titik A, bacaan A. Nanti bisa dapat selisih beda tingginya berapa. Apakah tanah dia memang datar ataukah nanti tanahnya bisa miring seperti ini. Ya, macam-macam. Nah, misal seperti ini. Nah, nanti bisa berapa nih beda tingginya? Ya. Beda tingginya berapa deltanya? Intinya teman-teman semua sifat datar ini bertujuan supaya bisa mengukur beda tinggi antara titik satu dengan titik yang lain. Ya, tujuannya nanti bisa lebih ke pembuatan peta kontur. Nah, adapun referensi yang saya gunakan ada buku ilmu ukur tanah dari bukunya Bapak Slamet Basuki. Ya, teman-teman semua bisa searching sebenarnya. Kemudian juga ada bahan ajar ilmu ukur tanah dari Ibu Nur Hafni Karina. Kemudian juga ada diktat kuliah ilmu ukur tanah dari Priyanta Wedagama ya. Silahkan nanti dicari, ini juga ada PDF-nya. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, kita baca dulu pendahuluannya ya. Jadi sifat datar itu bertujuan menentukan beda tinggi. Nah, beda tinggi antara titik-titik di atas permukaan bumi secara teliti. Ya. Contoh tadi kan saya punya misalkan medan saya konturnya seperti ini. Nah, saya pengen tahu nih kira-kira tinggi di sini dan tinggi di sini berapa selisihnya. Maka bisa kita dirikan alat di sini tadi, ya. Bisa kita dirikan rambu dan ada lagi rambu di sini. Nanti kita tembak. Kita tembak berapa bacaan benang di sini dan berapa bacaan benang di sini. Sehingga kita bisa tahu nih selisihnya berapa sih delta misalkan titik A, titik B ya. Nah, delta HAB itu berapa? Selisihnya berapa? Misalnya saya tarik garis lurus. Nah, di sini berapa sih delta H-nya? Ya. Tinggi suatu objek di atas permukaan bumi ditentukan dari suatu bidang referensi atau titik acuan, yaitu bidang yang ketinggiannya dianggap 0. Oke. Beda tinggi di atas permukaan bumi dapat ditentukan dengan berbagai cara, antara lain ada namanya sifat datar, metodenya ya. Ada juga tachymetry, kemudian trigonometric leveling dan barometrik ya. Jadi ini ada beberapa leveling, metode leveling pengukuran ya untuk mendapatkan beda tinggi di atas permukaan bumi. Nah, urutan tersebut juga merupakan urutan tingkat ketelitian dari cara atau metode pengukuran beda tinggi. Karena sifat datar merupakan metode penentuan beda tinggi yang paling teliti, maka metode ini biasanya dikerjakan untuk menentukan ketinggian titik-titik kerangka dasar pemetaan atau pekerjaan-pekerjaan rekayasa yang membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, istilah sifat datar di sini berarti konsep penentuan beda tinggi antara dua titik atau lebih
dengan garis bidik yang mendatar. Nah, garis bidiknya mendatar yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak atau vertikal, sedangkan alat ukurnya dinamakan penyipat datar atau waterpass. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang waterpass, itu bagaimana cara settingnya, cara merakitnya, sampai cara membidik atau cara membaca tulisan di rambu tersebut. Nah, misalkan kita dirikan, kita punya nih, ya kita punya medan seperti ini ya. Nah, medan kita seperti ini, tanahnya. Kemudian kita dirikan sifat datar kita di sini, waterpass kita. Kemudian kita pengen mengukur kira-kira ya berapa sih perbedaan tinggi di titik A dengan perbedaan tinggi di titik B. Ya, berapa perbedaan tingginya? Ya sudah, kita letakkan saja rambunya di sini, kemudian rambu lagi di titik B. Kemudian kita ukur dengan garis bidik yang mendatar atau horizontal. Ya, kita tembak seperti ini. Kita baca di sini tulisan benang tengahnya berapa. Kemudian namanya kita simbolkan A misalkan. Kemudian titik benang tengah di sini kita simbolkan namanya B. Ingat ya, kalau kita baca rambu ada benang tengah, ada benang atas ya. Nah, kalau kita lihat teropong di sini, maka yang kita lihat ada benang atas ya. Ada benang tengah, ada benang bawah. Nah, yang kita baca adalah benang tengah ya. Seperti itu. Bisa juga sih kita kontrol ya. Nanti BA tambah BB dibagi 2 yaitu sama dengan BT ya, benang tengah. Itu semua sudah ada di slide pendahuluan, nanti teman-teman tinggal baca lagi. Nah, sehingga apa? Kalau kita ingin mencari tahu beda tingginya ya, maka delta H di titik A ke B itu adalah berapa bacaan kita di sini dikurang dengan bacaan kita di titik B ya, maka itulah delta HAB-nya ya. Nah, keterangan gambarnya A dan B adalah titik di atas permukaan bumi yang akan diukur beda tingginya. A dan B yang kecil ya adalah bacaan rambu atau tinggi garis mendatar garis bidik di titik A dan B. HA dan HB, nah ini adalah ketinggian titik A dan B di atas bidang referensi. Nah, delta HAB adalah beda tingginya. Nah, ini rumusnya ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini jarak bidik optimum antara alat penyipat datar itu berkisar antara 40 sampai 60 meter. Jadi, sebenarnya alat waterpass kita itu optimumnya kita letakkan jarak di sini. Ya, jarak ini adalah kisaran 40 sampai 60 meter. Misalkan terlalu jauh, nanti agak sulit teman-teman semua dapat membaca tulisan rambunya. Ya, jadi bikin saja jarak yang cukup, jangan terlalu jauh juga. Tapi juga ingat jangan terlalu dekat, juga seperti itu. Sehingga apabila dua buah titik yang akan diukur beda tingginya cukup dekat dan relatif datar, maka pengukuran dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan sebagai berikut. Misalkan kita pengen ukur titik A, titik B tadi, ya kan? Cara mengukurnya, alat waterpass itu bisa kita taruh di antara dua buah titik seperti ini, ya. Antara dua titik A atau titik B, atau kita taruh di luar titik A dan B, artinya di sini kita taruh di luar. Saya ulangi, untuk mengukur ini macam-macam caranya. Kita bisa taruh alat waterpass kita itu di antara dua buah titik yang ingin diukur, ya. Tetapi bisa juga alat waterpass kita taruh di luar dari titik yang kita ingin ukur. Misalkan titik AB di sini kita taruh di sini, itu nggak masalah, ya. Atau bisa juga salah satu titik kita jadikan dia tempat dari alat waterpass kita. Tetapi konsekuensinya kita juga harus mengukur berapa sih ketinggian dari alat waterpass ini, ya. Namanya T di sini. Nah, kita coba telah satu-satu. Misalkan saya pengen ngukur titik A dan titik B, ini kondisi tanahnya, ya, kondisi tanahnya, ya. Nah, seperti itu. Maka saya letakkan juga rambu di titik A, rambu di titik B, kemudian saya tembak secara datar. Ya, saya tembak seperti ini sampai di titik A, saya baca berapa nilainya. Kemudian di titik B berapa saya baca juga, sehingga data HAB berarti selisih ini, ya. Nah, selisih ini, ya.
delta H-nya adalah sebesar A dikurang B, juga sama. Kemudian kalau misalkan yang bawah juga sama ya. Nah, seperti ini. Saya tembak ke kiri, saya tembak muka, bacaan muka, kemudian bacaan belakang, ya. Dapat A, dapat B. Ya sudah, kita hitung saja delta HAB-nya A dikurang B, seperti itu. Kalau misalkan dia benar-benar datar ya, kalau dia benar-benar rata tanpa ada beda elevasi, maka delta HAB-nya itu sama dengan 0 dia nilainya. 0 itu artinya tidak ada perbedaan tinggi. Berarti antara titik A dan titik B itu elevasinya dia sama. Tapi kalau misalkan dia berbeda, maka ada angkanya di situ ya. Kemudian sama, ini juga sama ya. Misalkan salah satu titik A di sini kita jadikan tinggi alat, ya kan? Kita tembak ke titik B, bacaannya maka B min T, seperti itu. Oke. Terusnya kita lanjut lagi. Apabila alat didirikan di antara dua buah rambu, maka antara dua buah rambu dinamakan slack, ya, yang terdiri dari bidikan rambu muka dan rambu belakang. Jadi kalau kita letakkan alat tadi di antara dua buah rambu, ini namanya slack ya, satu buah slack ya. Satu buah slack yang terdiri dari bidikan muka dan bidikan rambu belakang. Jadi kita bidik dulu mukanya di sini, ya. Kemudian kita bidik lagi, kita arahkan teropongnya ke sana, kemudian titik B kita bidik juga, ya. Selain garis bidik tengah atau BT, pada umumnya teropong dilengkapi dengan benang stadia, yaitu benang atas dan benang bawah. Nah, jadi kalau kita lihat saat kita membaca teropong di sini, ya, maka ada 3 buah garis, ya. Garis yang pertama BT, garis kedua BA, garis ketiga adalah ini BB ya. Nah, ini saya tulis nih BB, benang bawah. Oke, bentar saya hapus supaya tidak mengganggu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, supaya kelihatan, sorry. Oke, nah sekarang kita lihat. Cara membacanya ini sudah ada ya di di slide sebelumnya, tapi akan saya jelaskan kembali. Di sini coba kita lihat BT-nya adalah 0,261. Kira-kira dari mana angkanya? Kita lihat di sini, ini adalah 0,2 ya. 0,2. Naik ke sini adalah 0,21. Kemudian 0,22, 0,23, 0,24 ya kan? 0,25, 0,26 di sini. Nah, cuma kenapa jadi 0,261? Itu kalau kalian perhatikan sebenarnya garisnya tidak tepat di bawah. Nah, tapi agak naik. Jadi agak menyentuh garis hitamnya ya, sehingga ya kita anggap saja 0,261 seperti itu. Misalkan kita lihat lagi sini ada 0,4. Kenapa? Ya karena gini. Ini kan 0,3. 0,31, 0,32, 0,33, 0,34, 0,35, 0,36, 0,37, 0,38, 0,39, 0,4. Tapi lihat garis di sini, ya, bacaan benang atasnya itu tidak pas di 0,4, tapi agak naik sedikit. Nah, agak naik sedikit. Kalau dia sampai sini adalah 0,41. Berarti antara 0,4 sampai 0,41. Boleh saja teman-teman semua tulis 0,405 atau bisa juga 0,404. Seperti itu ya. Benang bawah juga sama ya, 0,1, 0,1, 0,12, 0,1, nah 1,3 di sini kan. Sorry, ini saya hapus dulu. Ini kan 0,1, 0,12, 0,13 di sini. Nah, di sini kan dia tidak sampai 0,13. Sorry ya. Salah ya. Di sini 0,1, 0,11, 0,12 di sini. Ya, saya ulangi ya. Saya ulangi dulu. Tadi kan di sini adalah 0,1, ya kan? Berarti di sini adalah 0,11. Kemudian di sini adalah 0,12.
ya kan? Tetapi ingat di sini garisnya tidak pas sampai 0,12, tetapi agak ke bawah sedikit. Kalau teman-teman perhatikan, berarti dia adalah 0,18 ya, 0,118 ya, karena nggak sampai 0,12 ya, seperti itu. Oke, yang kita baca ada benang tengahnya sebenarnya. Nah, berapa benang tengah di sini? Kemudian berapa benang tengah di sini? Rumusnya adalah A dikurang B. Sudah seperti itu. Nah, selain untuk pengukuran jarak optis, pembacaan BA dan BB ya, juga untuk kontrol pembacaan benang tengah, di mana seharusnya pembacaan BT itu sama dengan setengah BA tambah BB. Jadi, walaupun yang kita pakai benang tengah di sini, ya benang tengah juga di sini, dapat 0,261, sebenarnya BA dan BB itu juga ada fungsinya. Yang pertama, dia sebagai jarak optis, artinya kita bisa tahu nih dari alat ke titik A ini berapa jaraknya ya. Jaraknya berapa? Nah, dari sini ke sini berapa jaraknya? Nah, itu adalah BA min BB dikali 100 ya. BA min BB kali 100. Ya. Itu adalah jarak dari titik alat kita ke titik rambu yang kita ukur ya. Jadi jaraknya D optisnya ya, D optis itu adalah BA kurang BB ya, itu dikali dengan 100. Nah, itu jaraknya. Satuannya meter ya, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu lagi membentangkan meteran, dari sini ke sini berapa meterannya. Nah, sebenarnya bisa langsung diukur dengan waterpass ya. Asal kalian baca benang atasnya berapa, benang bawahnya berapa, ya sudah BA min BB dikali 100 itu jaraknya dapat ya. BA dan BB juga bisa sebagai kontrol ya, sebagai kontrol artinya benar nggak baca benang tengah kita tuh 0,261. Caranya adalah BA tambah BB dibagi dengan 2. Sudah dapat, benar nggak? Itu sama dengan BT ya. Baiklah, kita lanjut lagi. Nah, jika jarak antar titik kontrol pemetaan relatif yang jauh ya, artinya dari titik A sampai dengan titik B itu sangat jauh. Tadi kita tahu ya, jarak optimum kita kalau menggunakan waterpass itu kisaran 40 sampai 60 meter. Misalkan lebih jauh daripada itu ya kita agak kesulitan melihatnya. Bahkan bisa saja kita tidak bisa akurat hasilnya. Maka apa? Jika jarak antara titik kontrol pemetaan relatif yang jauh, pengukuran beda tinggi dengan penyipat datar tidak dapat dilakukan dengan satu kali berdiri alat. Jadi kalau misalnya alatnya ini posisi A dan B jauh sekali, maka kita nggak bisa hanya satu kali ukur. Artinya tidak bisa kita letakkan satu alat ya sudah ukur titik A berapa, titik B berapa. Nah, itu agak sulit. Ya. Oleh karena itu, antara dua buah titik kontrol tadi ya dibuat beberapa slack. Nah, dengan titik bantu dan pengukurannya dibuat secara berantai. Jadi dibikin nih slack pertama, slack kedua, slack ketiga, slack keempat. Ya, kita bikin titik bantu. Titik bantu 1, titik bantu 2, titik bantu 3, sudah nanti dapat B. Ya, seperti itu. Ini namanya pengukuran dibuat secara berantai, artinya dia terus sambung menyambung ya nanti seperti itu. Jadi kita letakkan alat di sini ya. Kita letakkan alat di sini, kemudian kita tembak ke muka sini ya. M itu muka 1, kemudian belakang 1. Catat hasilnya, pindah lagi alatnya di sini, baca lagi belakangnya 2, muka 2, pindah lagi ke sini, baca lagi belakang 3, muka 3 dan seterusnya ya. Oke. Oke ya. Oke, sorry ya, tadi sebenarnya ini ada A dan B ya. Nah, ada A dan B di sini, B dan M ya sebenarnya. Oke. Ya, kita coba teruskan dulu ya. Kita coba teruskan dulu. Pada gambar tersebut
A dan B adalah titik yang akan ditentukan beda tingginya. Namun karena jarak keduanya cukup jauh, maka dibuat beberapa slack tadi ya. Kita bikin garis-garis bantu. Nah, kita bikin garis bantu. Beda tingginya adalah kumulatif dari beda tinggi setiap slack. Ya. Nah, kalau kita ingin ukur di sini, ya, kita ingin ukur di sini beda tingginya berapa sih? Tinggi di A dan 1 sini. Nah, ini adalah rumusnya A dikurang B1 ya. A adalah jumlah pembacaan rambu belakang. Nah, rambu belakang ini ya. Belakang di sini ya. Belakang dikurang dengan muka. Oke, belakang kurang muka. Nanti belakang lagi kurang muka lagi seperti itu. Ya. Tapi ini namanya A ya. Nah, hati-hati nanti. Jumlah pembacaan rambu belakang. Kemudian jumlah pembacaan rambu muka lihat A adalah beda tinggi setiap slack. Nah, jadi kita letakkan alat di sini, kita tembak ke belakang berapa bacanya, tembak ke muka berapa bacaannya, kita bedakan berapa selisihnya. Ya. Selisihnya berapa. Kemudian ini juga sama. Kita pindahkan alatnya ke sini. Rambu di sini tetap ada, tapi rambu di sini pindah ke sini. Rambunya pindah ke sini, tembak lagi belakang, tembak lagi muka. Catat berapa beda tingginya, alatnya pindah lagi ke sini ya. Alat pindah lagi, di sini rambunya tetap nggak usah berpindah, rambu di sini pindah ke sini. Nah, namanya dia berantai seperti itu. Sampai kalau kita pengen tahu berapa sih beda tinggi di antara A dan B ya. Berapa beda tingginya adalah jumlah dari seluruh selisih. Nah, itu adalah sigma A adalah jumlah pembacaan rambu belakang dikurang dengan jumlah pembacaan rambu muka, seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Karena data pembacaan cukup banyak, agar nantinya tidak menimbulkan kesulitan perhitungan, data ditulis secara sistematis dalam buku ukur atau lembaran formulir. Nah, jadi kalau kalian pengen praktikum ataupun mengukur di lapangan, maka sediakanlah formulirnya. Nah, sediakan formulirnya. Di sini misalkan pengukuran sifat datar judulnya, daerahnya di mana posisinya, ya nama daerahnya kalian ukur apa, alat yang digunakan apa saja, ini profilnya, gambaran profilnya, nomor alatnya apa, diukur oleh siapa, ya diukur oleh siapa. Nah tadi kan saya bilang bahwa kita meletakkan alat water pass, misalnya ada rambu, ya kita boleh letakkan misalnya ini ada titik A. Di sini titik 1 ya. Kita boleh meletakkan alat itu di luar sini. Boleh saja ya. Dengan kita tembak seperti ini. Ya kan? Atau boleh juga alat itu kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini tembak juga. Jadi boleh di antara dua titik atau di luar dua buah titik atau di luar dari beberapa titik. Nah, contohnya seperti ini. Alat kita letakkan di A1 ya. A1 ini dia akan menembak ke belakang, yang kita baca adalah bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3. Kemudian kita tembak ke muka, bacaan 4, bacaan 5, bacaan 6. Seperti itu, kita pindah alatnya ke sini, tembak lagi ke belakang, bacaan 6 tembak, bacaan 7 tembak, 8 tembak, 9 tembak. Ya. Seterusnya sampai dia ke A3. Ya. Nah, sini ada nih, ada 1, ada 2, ada 3, 4 ya. Saat 1, 2, 3 tadi kan, ini 1, 2, 3, kita tembak, ada nih benang atasnya sekian, benang tengahnya sekian, benang bawahnya sekian. Nah, ini kita catat semua. Ini kita catat, terus sudah. Kalau memang bisa diukur saja jaraknya. Kalau tidak bisa, ya sudah kita menggunakan jarak optis tadi, yaitu BA min BB ya, dikali dengan 100 ya. Ini jaraknya. D optis ya, seperti itu. Nah sekarang gini, yang diketahui tingginya adalah elevasi di titik 1. Misalkan titik 1 ini ada BM nya ya. Di BM itu benchmark itu dia kelihatan, oh elevasinya 58,475. Itu elevasi di titik 1. Nah sekarang kita lihat elevasi titik 2 berapa elevasinya. Nah jadi sudah kita hitung dulu ini. Kita hitung dengan cara berapa beda tinggi di titik 1 dan titik 2
Ya, di titik 1 benang tengahnya adalah 0,825. Ya. Di titik 2 ya, di rambu kedua kita baca 0,347. Ya kan? Berarti beda tingginya adalah 0,825 dikurang dengan 0,347. Ya. 0,347. Itu kalau saya bilang 0,825 itu artinya meter ya. 0,825 meter. 0,347 meter. Tapi di sini kita tidak menggunakan meter, kita menggunakan mili di sini. Nah, mili ya. Sehingga apa? 825 mili, 347 mili seperti itu. Ya. Maka 825 dikurang 347 ya, dapatnya adalah positif 478. Arti positif artinya dia naik. Elevasinya naik, ya, elevasinya naik, ya kan? Kemudian kita hitung lagi yang 3. Nah, yang 3 di sini bagaimana? Yang 3 adalah 0,825 dikurang dengan 1,875. Ya. Berapa dia? Minus 1050. Berarti apa? Dia turun. Dia turun, ya. Nah, elevasinya turun seperti ini, turun. Nah, tetapi gini, kita lihat lagi. Ya. Kita lihat tadi kan tingginya di sini adalah elevasinya adalah, sebentar saya hapus dulu ya. Nah. Jadi titik acuannya ada titik 1 ini sebenarnya. Jadi elevasinya adalah 58,475. Ya sudah, karena kita kurang ini dapat 478, maka elevasi sini nambah dia. Dari 58,475 menjadi 58,953. Elevasinya naik. Elevasi naik. Kemudian kita kurangkan lagi ini ke sini. Ya, kita kurangkan 0,825 dikurang 1,875. Berarti minus, turun dia elevasinya. 1 meter turunnya. Berarti apa? 58,475 ya. Dikurang dengan 150. Ya, 1 meter 50 sehingga dapatnya 57,45. Tidak turun nih. Turun seperti itu. Ya. Begitu seterusnya, ini kurang lagi ini lagi dikurang sini terus sampai dia dapat ini. Ya. Seperti itu. Nah, tetapi bisa juga kita, kalau itu kan dia titik acuannya titik 1 ya, boleh juga karena kita titik 2 juga sudah dapat. Boleh nih. 0,347 dikurang dengan 1,875. Berapa di sini minusnya? Sehingga ini dikurang sama ini. Nah, dapatlah ini. Juga bisa seperti itu. Ya, silahkan bagaimana cara menghitungnya. Oke, kemudian sampai titik 6 juga dapat. Kemudian titik 6 kita ukur lagi, ya. Titik 6 kita ukur lagi. Nah, untuk jarak ya, untuk jarak bisa nih. BA min BB dikali 100 tadi ya. Bisa, jaraknya berarti dari sini ke sini berapa jaraknya? Itu 12 meter. Dari sini ke sini jaraknya adalah 9,2 meter. Dari sini ke sini jaraknya adalah 4 meter. Dari sini ke sini jaraknya 3 meter, 6,4 dan seterusnya. Oke. Jadi formulir ini juga termasuk penting. Kalian kalau ke lapangan, kalau pengen survei ya juga harus bawa formulir, bawa form ya, supaya tinggal dicatat saja di lapangan. Diukur, dibaca, tinggal dicatat ya. Nah, usahakan saat mencatat itu harus jelas ya, di mana komanya, apakah menggunakan koma. Biasanya kalau kita menggunakan bacaan rambung ini kita menghindari koma ya. Supaya koma di sini nanti khawatirnya dia ribuan atau koma yang nanti. Atau komanya tidak terbaca. Jadi usahakan dalam satuan mili sebenarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, pembacaan angka pada rambu adalah dalam milimeter ya, jadi dalam milimeter ya. Sehingga angka terdiri dari 4 digit tanpa tanda koma ya. Sebagai misal untuk menghilangkan kerancuan antara 17 mili, sebaiknya ditulis menjadi 0017. Nah, jadi 17 mili itu adalah 0017 seperti itu. Tulisan harus urut dan sistematis serta sejelas mungkin. Apabila ada salah tulis ya, misalkan kalian salah tulis, itu dicoret saja ya. Dicoret saja yang salah dan pembetulannya itu ditulis di atasnya atau di sampingnya dengan jelas. Misalkan 0017, oh ini salah, coret saja. Boleh di atasnya 0018 misalkan, atau di sampingnya 0018 ya. Dicoret saja kemudian ditulis di sampingnya.
Jangan menggunakan alat tulis yang mudah terhapus, misalkan menggunakan pensil 2B, tapi gunakan saja pensil yang keras, yaitu 2H atau ballpoint sekalian ya. Karena nanti khawatir pas kalian bawa ke rumah, sudah kalian survei, kalian bawa ke rumah, ternyata tulisannya terhapus atau tidak jelas ya. Nah, itu otomatis kalian ragu nih, oh, angkanya berapa? Masa kalian harus datang ke lapangan mengukur lagi dari awal, kan tidak mungkin. Waktunya juga akan semakin boros seperti itu. Nah, pengukuran beda tinggi tidak cukup dilakukan dengan hanya sekali jalan saja, tetapi pengukuran dibuat dengan pengukuran pergi dan pengukuran pulang. Jadi kalau misalnya kalian tadi titik A ke titik B, ya, titik A titik B seperti ini, ada beberapa rambu ya. Nah, beberapa rambu seperti ini, maka kalian ukur pergi ke sini berapa. Kemudian ukur lagi pulangnya juga berapa, ya, pulangnya juga berapa. Nanti harus sama dia sebenarnya. Ya, tetapi pengukuran dibuat dengan pengukuran pergi dan pengukuran pulang ya. Yang pelaksananya dapat dilakukan dalam 1 hari. Ya, dinamakan satu seksi. Serta dimulai dan diakhiri pada titik yang tetap atau titik yang sama. Jadi diawalinya di sini, ya diakhiri juga di sini. Ya. Diawali di sini, kemudian kembali lagi ke sini. Ya, seperti itu. Nanti itu 1 hari. 1 hari itu ada 1 seksi atau 1 section. Kemudian kalau misalnya ternyata kalian butuh berkilo-kilo untuk mensurveinya, maka putuskan hari ini berapa kilo kalian mampu mengukur, kemudian itu namanya 1 seksi, 1 section. Kemudian besoknya kalian ukur lagi seksi lanjutannya dari mana ke mana. Nah, gabungan beberapa section tadi atau seksi tadi itu namanya trayek ya. Namanya trayek. Itu biasanya kalau di sipil itu untuk survei jalan ya. Nah, kalau survei jalan dia biasanya beberapa seksi, nanti namanya dia jadi satu buah trayek seperti itu. Nah, apabila pengukuran beda tinggi pada satu slag ya diukur pergi pulang atau 2 kali, akan didapat beda tinggi pergi dan beda tinggi pulang juga ya. Beda tinggi pergi dan beda tinggi pulang ya. Yang besarnya tidak selalu sama ya. Beda tinggi definitifnya adalah rata-rata dari delta H pergi dan delta H pulang secara matematis. Jadi delta H rata-rata atau delta HR adalah selisih tinggi pergi dan ditambah selisih tinggi pulang dibagi 2 ya, seperti itu. Pada pengukuran sifat datar berantai, pengukuran setiap seksi juga dilakukan pergi dan pulang ya, sehingga pada umumnya tidak menghasilkan angka beda tinggi yang sama. Selisih daripadanya ya, serta jarak antaranya akan menentukan apakah ukuran beda tinggi tersebut diterima atau tidak. Nah, jadi memang antara pergi dan pulang itu tidak sama persis, tetapi ada toleransi nanti di sini ya. Angka atau besaran yang menyatakan bahwa beda pengukuran pergi dan pulang suatu ukuran diterima atau tidak diterima dinamakan toleransi. Apabila selisih pengukuran pergi dan pulang lebih kecil atau sama dengan toleransi, maka pengukuran tersebut dapat diterima. Sebaliknya, jika dia lebih besar daripada toleransi, maka pengukuran itu bisa kita tolak seperti itu. Yang berarti pengukurannya harus diulang lagi ya. Besar toleransi ini ditentukan oleh tingkat pengukuran sifat datar pergi dan pulang. Oke, ini toleransinya ada di sini. Nah, jadi toleransi ini berdasarkan tingkat ketelitian pengukuran sifat datar pergi dan pulang dapat dibagi menjadi 5 tingkat. Ya, tingkat pertama ini yang paling akurat ya. Yang paling akurat adalah pengukuran sifat datar tingkat 0 ya, zero order leveling, yaitu pengukuran sifat datar pergi pulang, di mana selisih beda tingginya antara pengukuran pergi pulang kurang daripada 2 mili dikali dengan akar DD, itu adalah jarak dalam kilometer ya. Kemudian yang kedua, ini agak lebih tidak teliti ya. Jadi beda tingginya adalah kurang daripada 4 mili. Jadi ini yang 2 mili naik toleransinya jadi 4 mili. 4 mili kalikan akar D. Ini juga semakin, ini yang kedua ya, tingkat 2, maka dia nambah jadi 8, tingkat 3 nambah jadi 12 ya. Nah, yang kelima adalah pengukuran sifat datar tingkat yang lebih rendah daripada 12 mili seperti itu. Artinya
lebih besar daripada 12 mili ya. Ini lebih besar daripada 12 mili akar D selisihnya. Apabila tingkat ketelitian pengukuran sifat datar telah memenuhi syarat yang ditentukan, maka besarnya kesalahan penutup beda tinggi diratakan pada setiap slack atau seksi sebanding dengan jarak-jaraknya. Seperti itu. Nah, pada pekerjaan-pekerjaan rekayasa seperti perencanaan jalan raya, jalan kereta api, saluran irigasi, lapangan udara, dan lain-lain, sangat dibutuhkan bentuk profil. Ya, bentuk profil atau tampang pada arah tertentu untuk perencanaan kemiringan suatu sumbu proyek, ya, maupun hitungan volume galian atau timbunan tanah. Jadi kalau kalian punya jalan ya, misalnya dari titik A ke titik B, ya, ini profil seperti apa? Apakah profil naik, kemudian turun, datar kah, apakah turun lagi, seperti itu. Nah, sehingga apa? Kita tahu nih medannya naik, medannya turun, kemudian agak landai, seperti itu. Itu profil memanjang namanya, ya. Ini profil memanjang dari titik A ke titik B. Kalau kita pengen lihat dari sininya, ya, profil melintang adalah profil dengan arah memotong tegak lurus sumbu proyek, ya. Kalau profil memanjang ada searah dengan sumbu proyek. Sumbu proyeknya sini nih, ke sana. Dari kilometer 0 sampai kilometer berapa, ya. Kalau melintang berarti ke sini motongnya. Ya, berarti kalau kita potong mungkin saja di sini ada saluran irigasi, ada jalan, dan saluran irigasi lagi. Saluran lagi ya, seperti itu. Salurannya, ya kan? Saluran got seperti itu, ini baru jalannya. Nah, apakah jalannya seperti ini atau jangan-jangan jalannya seperti ini? Ya. Itu melintang. Kalau dari atas, kita lihat gambar dari atas seperti ini. Ini gambar jalannya ya. Namanya dia memanjang, potongan ke sana, ya, potongan ke sana. Tapi kalau misalkan potong profil melintang, motongnya ke sini motongnya. Nah, seksi 1 misalkan berapa? Seksi 2 berapa? Dari atas ya. Seksi 3 dan seterusnya. Seksi 1 misalkan seperti ini. Seksi 2 misalkan kita gambar lagi. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, sorry. Nah, ini posisinya. Jadi potong melintang, tapi memanjangnya bisa saja dia naik, turun, landai seperti itu. Jadi profil itu ada yang memanjang, ada yang melintang. Ya. Nah, karena profil memanjang variabel jarak biasanya lebih besar otomatis ya, kan dari kilometer 0 sampai kilometer berapa daripada variabel tingginya, maka dalam penggambaran skala jaraknya lebih kecil daripada skala tinggi, pada umumnya 1/10-nya. Contoh, skala horizontalnya 1/1000, skala vertikalnya 1/100, ya. Sedangkan untuk gambar profil melintang, umumnya skala jarak dan tinggi dibuat sama. Namun jumlah gambarnya biasanya jauh lebih banyak. Nah, biasanya kalau yang memanjang itu gambar nggak banyak karena kan dia langsung sejajar dengan sumbu proyek. Tapi kalau melintang ya kita butuh beberapa segmen ya supaya hasil perencanaan kita juga bisa lebih akurat. Nah, ini pengukuran profil memanjang ya, seperti ini contohnya. Jadi dari titik A sampai titik berapa, kalau titiknya banyak ya sudah pakai titik bantu. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai 12. Ya. Nah, misal kita baca ya. Misal dari A ke B akan diukur profil memanjang untuk setiap interval 10 meter. Nah, yaitu titik 1, 2, 3 sampai dengan B. Dan pada setiap titik tersebut akan diukur pula profil melintangnya. Wah, berarti ini sudah memanjangnya kita dapat, ya kan, ke sana. Setiap titik 1, 2, 3 itu ada profil melintangnya. Berarti gambar kita itu lebih banyak untuk yang melintang. Apabila permukaan tanah tidak begitu besar beda tingginya, maka alat pertama kali berdiri bisa berada di antara titik 3 dan 4, ya. Sebagai rambu awal, belakang di A, dan rambu muka di titik 6, seperti itu. Nah, ya. Sedang di titik 1, 2, 3, 4, 5 diukur sebagai detail dalam slack pertama. Pada slack kedua, rambu di titik 6 sebagai rambu belakang, ya kan? Ini titik 1, slack pertama ya. Slack pertama kita ukur ini rambu belakang, rambu muka, tapi 1, 2, 3 ini kita tetap ukur sehingga dapatlah detailnya.
Nah, detailnya akan dapat seperti ini. Ya. Kemudian selesai, ini pindah ke sini alatnya, pindah ke sini. Rambu 6 tetap dipasang tanpa harus bergerak. Rambu yang di A itu pindah ke 12. Tembak lagi, dapatlah detailnya lagi. Nah, seperti ini. Ya. Sehingga dapat nih profilnya. Berarti dari A dia naik elevasinya ke 3. Dari 3 ke 4 elevasinya akan turun. Elevasi turun, naik lagi 5, 6, 7 naik, 7 ke 8 dia turun lagi, 9 turun, 9, 10 naik lagi. Jadi elevasi, kita berbicara elevasi di sini. Ini juga sama ya. Nah, rambu dibaca secara lengkap, artinya dibaca ketiga benangnya. Berarti benang atas dibaca, benang tengah dibaca, benang bawah juga dibaca. Dan dicatat dalam formulir tadi, dalam form tadi. Ya, yang telah dipersiapkan sebelumnya. Misal di tinggi di titik A itu 100 meter tingginya, elevasinya 100 meter. Berarti kalau kita ukur, baca A berapa, 1 berapa, ya sudah. Data HA1, ya berarti berapa sih beda tinggi dari A ke 1, beda tingginya berapa? Itu adalah bacaan di titik A, ya, titik A dikurang dengan bacaan di titik 1. Ya, seperti itu. Sehingga kalau tinggi di sini adalah 100 ditambah dengan data HA1, seperti itu ya. Begitu seterusnya sampai dengan 6. Ya. Ini sama kayak tadi ya, seperti itu. Nah, setelah data pengukuran diolah atau dihitung, dan ketinggian semua titik stasiun telah diketahui di atas bidang referensi serta jarak-jaraknya, maka profil memanjang dapat digambarkan. Ya. Bidang referensi terdekat yang dijadikan dasar penggambaran semua titik ditentukan terlebih dahulu, kemudian digambar di atas kertas milimeter. Posisi mendatar sumbu X untuk jarak horizontal atau titik dengan skala yang telah ditentukan, misal 1/1000, dan arah tegaknya sumbu Y-nya untuk ketinggian ya, beda tingginya adalah skala yang 10 kali skala horizontal, misalkan 1/100. Ya. Kemudian dari gambar ketinggian titik-titik tersebut dihubungkan secara berurutan sehingga membentuk garis profil memanjang. Di bawah garis referensi biasanya dibuat kolom-kolom tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan dalam perhitungan selanjutnya. Kita lihat ya contoh gambarnya. Nah, jadi gambar seperti ini dia. Ada titik 1, ya, titik 2, titik 3, 4 sampai dengan 11 misalkan seperti itu. Nanti dia turun nih elevasinya, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun, naik, turun seperti itu. Ya. Itu dari, nah ini juga kita bisa tahu nih titik jaraknya berapa nih, 20 meter, 20 meter ya jaraknya. Ini 20 ya. Kemudian ini juga 20, 20, 20 terus ya. Dan kita juga bisa tahu nih elevasinya. Di sini elevasinya berapa, ya. Di sini elevasinya turun nih, turun, elevasinya naik lagi, seperti itu. Ya. Jadi kita bisa tahu elevasinya berapa di sini, ya. Di setiap titik bantu tadi, titik detail tadi, itu bisa kita tahu berapa elevasinya. Oke. Nah, bagaimana untuk profil melintang? Arah profil melintang di setiap stasiun umumnya diambil tegak lurus terhadap sumbu proyek. Sebagai dasar ketinggian di setiap profil adalah titik-titik stasiun yang telah diukur dari profil memanjang. Lebar profil tergantung dari kebutuhan dan tujuan proyek, misalnya 25 meter ke arah kanan kiri dari sumbu proyek. Pengukuran detailnya dilakukan seperti pada pengukuran profil memanjang dan sebagai detail dipilih titik-titik yang dapat mewakili topografi setempat. Oke. Di atas gambar profil inilah digambarkan tampang atau irisan dari rencana proyek dan luasan yang terjadi antara permukaan tanah asli dengan tampang proyek merupakan luas tampang galian atau timbunan yang diperlukan atau dibuang. Ya. Dengan kombinasi antara tampang memanjang dan melintang, maka volume dari tubuh tanah yang ditimbun atau digali dapat dihitung. Jadi menghitung galian timbunan ya. Misalkan kita punya tanah seperti ini, nah kita pengen dia datar, berarti apa? Kita misalnya seperti ini, kita datarkan ya. Nah ini datar seperti ini, rencananya berarti apa? Yang ini akan kita gali, ya. Ini akan kita gali di sini akan kita pindahkan ke sini. Nah pindahkan ke sini supaya apa sih? Sehingga dia terisi tanahnya.
tanahnya terisi. Nah, seperti itu. Sehingga apa? Tanahnya jadi datar dia, ya. Jadi datar, tidak lagi dia naik, turun, naik lagi, tidak lagi seperti itu. Jadi dia datar. Itu namanya cut and fill. Artinya kita gali dan kita timbun, ya, seperti itu. Nah, ini contoh profil melintang, ya. Misalnya kita melintang ini juga bisa melintang jalan atau melintang sungai. Nah, sungai juga bisa kita ukur nih melintangnya seperti apa, ya. Nah, sehingga tinggi profilnya seperti naik, turun, datar, turun, naik, turun lagi seperti itu, ya. Nah, oke. Ini contoh-contohnya. Nah, jadi kalau melintang gambarnya bisa lebih banyak, ya. Ini yang melintang pertama. Ini memanjang, ya. Ini memanjang, berarti ini per segmen, ya. Per segmen kita gambar seperti itu, ya. Ya, nanti tinggal teman-teman semua tinggal dilihat. Ini salah satu formulir juga, contoh formulirnya, ya. Kita baca benang tengah, belakang, depan seperti itu. Misalkan titik A1, ya, kita fokus di sini. A1 kita letakkan di sini, tembak ke belakang bacanya 1. Tembak ke belakang bacaannya 2, ya. Bacaan apa? Arah 2. Tembak belakang bacaan arah 3. Kemudian tembak depan bacaan arah 4, ya kan? Depan. Tembak kelima dia depan lagi. Nah, ini benang tengah. Sekarang kita juga baca nih benang bawah dan benang atas, ya, BA dan BB, ya. Kontrol ada setengah BA tambah BB. Oke, belakang sekian, depan sekian. Nah, itu. Ini berarti apa nih? Ini BB. Sorry. Ini seharusnya BA, ya. Ini BA, ini BB, ya. Kemudian ini BA, ini BB, ini BA, ini BB. Nanti dilihat sama nggak dia. Kalau misalkan setengah BA tambah BB, sama nggak hasil dengan ini, ya, seperti itu. Ini juga dibaca sama nggak hasil ini. Kalau di rata-ratakan, ya, sama nggak? 1150 tambah 100 dibagi 2 benar nggak? 1125, ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, ya. Ini adalah BA-nya, ini adalah BB-nya. Setengah BA tambah BB benar nggak hasilnya ini? BA, BB, setengah tambah BA, BB, benar nggak ya ini? Ya. Nah, jaraknya apa? D sama dengan BA min BB. Nah, boleh nih. Boleh juga seperti itu, atau BA min BB dikali 100, ya, juga bisa. Nah, jaraknya sudah. Perbedaan tinggi adalah benang tengah belakang dikurang dengan benang tengah depan, ya. Benang tengah belakang dikurang dengan benang tengah depan. Oke, ya. Jadi di sini adalah benang tengah belakang dikurang dengan benang tengah depan, ya. Seperti itu. Berarti apa? 1125 dikurang dengan 1875 dapatnya minus 0,750. Berarti dia turun, ya. Minus dia turun. Kemudian 1125 dikurang 1145 dia adalah minus 0020. Nah, tetap dia turun, ya. Sebenarnya bukan turun sih, ini hampir datar, ya, kalau kita lihat, ya. Hampir datar sini. Nah, hampir datar. Hampir datar sebenarnya. Nah, tapi agak turun sedikit lah. Kemudian ini dikurang ini lagi, dan kemudian ini dikurangin lagi dapat sekian. Nah, elevasi di sini bisa nih kita cari. Misalkan elevasi diketahui ini 15402, ya. Ini dikurang ini dapat ini, ya kan? Ini dikurang ini dapat ini, ya. Ini dikurang ini dapat ini dikurang ini dapat ini. Ya, itu seterusnya, ya. Sehingga elevasi titik 1 adalah ini, elevasi titik 2 ini, elevasi titik 3 ini, ya kan? Nah, beda dikit kan, 154,02 sama 154 meter, ya kan? Mirip. Kemudian turun lagi, turun lagi, di elevasi turun, ya. 153,91 turun menjadi 153,2, ya. Elevasi akan seperti ini. Dapat kita gambarnya. Nah, begitu seterusnya sampai selesai, ya. Nah, ini contoh yang melintang. Nah, melintang seperti ini. Kurang lebih sebenarnya sama saja, ya. Kurang lebih sebenarnya sama saja seperti itu. Oke, ada tugas, ya. Nanti akan saya sampaikan tugasnya.
Baiklah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika teman-teman semua ada kesulitan ya dalam memahami materi ini, bisa teman-teman semua chat via grup, atau misalkan tugas nanti ada kesulitan mengerjakannya juga bisa chat via grup. Oke, baiklah. Saya ucapkan terima kasih ya. Kita sampai ketemu di minggu depan.